Hi all, Fias here and welcome back to my channel. Hari ini aku mau bahas kisah tentang Countess Elizabeth Bathory dari Hungaria yang juga dikenal sebagai The Blood Countess and Countess Dracula. She's famous as one of the most vicious female massacres in history. Siapa sih Elizabeth Bathory? Elizabeth Bathory the Exet atau Elizabeth lahir tahun 1560 dari pasangan George dan Anna Bathory. Keluarga Bathory adalah keluarga bangsawan penguasa kerajaan Hungaria. Saat itu wilayah kerajaan Hungaria meliputi Hungaria, Slovakia, dan juga Transylvania atau yang sekarang jadi Romania. Nah, keluarga Bathory ini memang telah menghasilkan banyak orang terpandang pada zamannya termasuk Raja Transylvania dan Polandia. Namun beredar kabar bahwa keluarga Bathory adalah salah satu penganut kepercayaan paganisme dan satanisme. Waktu berumur 11 tahun, Elizabeth bertunangan dengan Ferenc Nadasdy yang juga berasal dari kalangan keluarga aristokrat di Hungaria. Pertalian mereka bertujuan untuk memperkuat hubungan politik antar keluarga. Meskipun Ferenc adalah anak seorang baron, tapi kedudukan dan status Elizabeth lebih tinggi. Maka Elizabeth mempertahankan nama keluarganya yaitu Bathory dan justru Ferenc yang berganti nama menjadi Bathory. Elizabeth berumur 15 dan Ferenc 19 tahun saat mereka menikah di tahun 1575. Pernikahan yang dihadiri 4.500 orang itu berlangsung sangat meriah. Hadiah pernikahan Ferenc untuk Elizabeth pun tak kalah megah. Sebuah istana di desa Mungil Kastis, Slovakia. Di istana yang dibangun pada abad ke-13 inilah tempat mereka tinggal. 3 tahun kemudian, Ferenc jadi salah satu pemimpin perang Hungaria melawan Ottoman Empire. Perang ini menjadi perang yang akan berlangsung lama mulai dari tahun 1593 sampai 1606. Ditinggal oleh Ferenc semasa perang, Elizabeth bertanggung jawab untuk mengelola istananya sendiri. Perang memegang terlalu banyak peran dalam pernikahan mereka. Anak pertama mereka baru lahir di tahun ke-10 pernikahan mereka. Anak-anak berikutnya pun lahir dengan jarak yang berjauhan. Tahun 1604, Ferenc akhirnya meninggal di tengah peperangan saat berumur 48 tahun. Dan penyebab meninggalnya juga masih misterius sampai sekarang. Tapi misteri meninggalnya Ferenc bukanlah apa-apa dibandingkan misteri yang menyelimuti istana Kastis. Desas-desus yang terus bergaung, keresahan penduduk yang tinggal di desa-desa sekitarnya, dan darah yang terus mengucur dari istana itu. Ada alasan kenapa Elizabeth dijuluki sebagai The Blood Countess, bahkan Countess Dracula. Semua berawal dari kejadian di mana Elizabeth memukul salah satu pelayannya karena menyisir rambutnya terlalu keras. Ketika memukul gadis itu sampai berdarah, darah si pelayan ini menetes ke tangannya Elizabeth. Ketika melihat darah itu menetes di kulit tangannya, Elizabeth merasa warna kulitnya tampak lebih muda. Tak lama kemudian, Elizabeth mulai terpengaruh dengan ajaran satanisme yang diajarkan oleh Dorothea Santos atau yang biasa disebut Dorca, salah satu pelayan terdekatnya. Karena pengaruh Dorca, Elizabeth mulai menyukai kepuasan seksual lewat penyiksaan yang dilakukan terhadap pelayan-pelayannya yang masih muda. Selain Dorca, Elizabeth dibantu oleh 3 orang lagi yaitu Suster Ilona Jo, butler Johannes Ulfari, dan pelayan bernama Anna Darfula yang merangkap sebagai kekasih gelapnya Elizabeth. Dari situ Elizabeth beranggapan bahwa dengan darah dia akan tampak lebih muda. Darah dianggapnya sebagai rahasia untuk awet muda.
Dan karena pelayan yang dipukulnya adalah seorang gadis muda, maka dia berkesimpulan bahwa darah dari gadis perawan adalah darah terbaik dan paling efektif untuk membuatnya tetap awet muda. Istana Kastis adalah saksi bisu di mana Elizabeth telah membunuh dan menyiksa dengan kejam ratusan perempuan muda. Dimulai dari pelayannya sendiri, lalu gadis-gadis muda dari kalangan jelata yang tinggal di desa-desa sekitar istana. Elizabeth menyiksa korbannya dengan berbagai cara, dari mulai digigit, dipukuli dengan pecut berduri, diseret di tengah salju hingga korban meninggal beku, bahkan ada juga yang meninggal dengan cara dimutilasi. Batas antara fakta dan fiksi tentang apa yang terjadi di istana itu menjadi sedemikian kabur karena banyaknya pembunuhan dan penyiksaan yang terjadi. Dari sinilah muncul legenda tentang Elizabeth yang bermandikan darah para gadis muda untuk membuatnya tetap cantik dan awet muda. Darah para korban ditampung di bak keramik untuk Elizabeth berendam. Konon Elizabeth-lah yang menjadi inspirasi dari kisah vampire. Karena ini Elizabeth tak hanya dijuluki The Blood Countess tapi juga Countess Dracula. Tak puas hanya mengorbankan para gadis desa, Elizabeth mulai berburu korban di kalangan bangsawan. Inilah kesalahannya. Kehilangan anggota keluarga di kalangan rakyat jelata mungkin tak dianggap serius. Tapi di saat korban mulai berjatuhan di kalangan bangsawan, kejadian ini mulai mengusik perhatian, ditambah pula dengan rumor yang sudah lama beredar. Akhirnya di tahun 1610, King Matthias II menyuruh Georgi Turzo untuk menyelidiki kasus ini. Penyelidikan pun dimulai dan bukti-bukti mulai dikumpulkan. Tercatat lebih dari 300 saksi yang memberikan pernyataan mereka. Sebagian besar gadis-gadis desa berumur 10-14 tahun itu dibawa ke istana dengan diiming-imingi pekerjaan sebagai pelayan atau maid. Sementara sebagian keluarga bangsawan diiming-imingi dengan pelajaran etiket untuk putri mereka. Menariknya, Georgi ini ternyata sepupu dari Elizabeth dan merupakan orang yang dipercaya Ferenc sebelum dia meninggal untuk menjaga Elizabeth. Mereka sama-sama membela negara waktu perang melawan Ottoman Empire. Georgi konon menggerebek istana Kastis dan menemukan Elizabeth yang tengah menyiksa korbannya. Dia lalu membuat pengumuman bahwa dia tengah menangkap Elizabeth dan para pelayan istana yang membantu Elizabeth dalam penyiksaan. Pengadilan dimulai awal tahun 1611 dengan sedemikian banyak saksi dan pernyataan perharinya. Jumlah korban Elizabeth pun tak pernah tertulis jelas dalam sejarah. Angka yang sering disebut adalah lebih dari 650 korban. Para pelayan Elizabeth divonis bersalah dan berakhir dihukum mati dengan cara eksekusi. Sementara Elizabeth dengan status sosialnya yang tinggi berakhir dikurung di menara istananya sendiri. Dia ditahan di satu ruangan dengan satu celah sempit untuk udara dan pemberian makanan. Elizabeth meninggal 4 tahun kemudian di dalam penjara saat berusia 54 tahun. Jenazahnya sempat dikuburkan di gereja Kastis dekat istananya. Tapi keberadaan makamnya ditolak oleh masyarakat setempat. Dari situ jenazahnya dipindahkan tapi sampai sekarang nggak pernah ditemukan makamnya. Sangat banyak teori tentang kasus ini. Dari teori yang bilang bahwa Elizabeth mengalami gangguan jiwa karena terlahir dari inbreeding atau perkawinan sekerabat. Inbreeding bukanlah hal yang aneh di masa itu. Banyak keluarga kerajaan yang melakukan ini untuk menjaga kekuasaan dan hartanya. Tapi teori yang gak kalah seru adalah teori konspirasi politik. Seperti misalnya pendapat Laszlo Nagy dan Irma Skardeski.
Menurut teori mereka, semua ini adalah permainan kotor politik untuk menjatuhkan posisi Elizabeth yang dianggap sudah terlalu kaya dan berkuasa, hingga menjadi ancaman bagi pihak tertentu. Masih ingat King Matthias II yang mengutus Georgi buat menyelidiki kasus Elizabeth? Georgi ini ternyata berhutang sangat besar ke suaminya Elizabeth, yaitu Ferenc. Georgi yang dipercaya Ferenc selama berperang melawan Ottoman Empire pun konon mengincar kekuasaan. Apalagi mengingat posisi Elizabeth sebagai janda tanpa suami yang bisa melindunginya. Georgi memang meraih sukses besar, bahkan sampai dianugerahi gelar The Palatine of Hungary yang merupakan gelar kehormatan yang sangat tinggi di kerajaan Hungaria. Konon penggebrekan yang dilakukan Georgi di Istana Kastis pun tak pernah terjadi, tapi banyak sekali ahli sejarah yang menyaksikan hal ini. Kalau kamu berkunjung ke Slovakia, kamu masih bisa lihat Istana Kastis yang sekarang hanya tinggal puing. Letaknya sekitar 30 km dari kota terdekat, yaitu kota Trenčín. Elizabeth Battery, the Blood Countess. 458 years later, her life and story are still one of the biggest mysteries. Thank you for watching and see you guys on the next video. Bye!